Oke, Yasti ya? Halo, ya, suaranya. Oke, kenalin, gue Alvar, desainer di Agate. Dan ini udah ngirim pertanyaan ya sebelumnya ya? Oke, jadi ini ada 2 pertanyaan dulu, langsung dijawab aja ya? Boleh ya? Jadi pertanyaan pertama tuh game apa saja yang sudah dibuat di Agate? Iya. Oke. Jadi di Agate sih kita ada beberapa divisi juga di sini ya. Ada divisi mobile, ada divisi gamification, sama divisi consumer games. Jadi kita semua tuh buat game spesialis di konsol di sistem yang kita lagi usung gitu. Jadi contohnya kalau di mobile kita ada game kayak santai contohnya, atau Onet asli. Ada juga Chaos Stories. Kalau di gamification sih kita game-game yang kita buat untuk perusahaan. Jadi kan sih gamenya mungkin nggak tahu langsung ya, tapi klien-klien kita sih dari beberapa perusahaan kayak Bukalapak contohnya, mereka kita buatin gamenya juga. Nah, habis itu ada juga kayak di consumer games itu basically divisi yang ngurusin game konsol. Jadi contohnya kayak buat game PS4 atau Nintendo Switch atau untuk PC langsung di Steam misalnya. Nah di sana sih kita yang udah rilis itu salah satunya ada Valkyrian Arc 3 atau Valkyrian Arc Heroes of Stories. Sekarang kita juga lagi ngerjain pertanyaan lain yang masih belum bisa kita kasih tahu dulu. Itu sih. Nah itu. Udah ngejawab ya? Oke. Ini pertanyaan kedua ya. Game designer sendiri ada pembagian spesialis mulai dari mekanik designer, UX designer, level designer, narrative designer, dan content designer. Nah dalam kerjaan nyata, bagaimana sistem pembuatan GDD apabila ada pembagian spesialisnya? Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi emang kita banyak divisi-divisi khusus di game design ya, terutama yang paling unik, yang paling dipisahin, bukan dipisahin sih ya, kayak lebih dispesialisin sih di bagian content designer atau narrative designer dengan level designer, mechanic designer, UX designer gitu. Jadi karena kita dibagi 2 gitu, biasanya sih kita nggak pernah kepisah kerjanya, kita selalu bareng kerjanya. Tapi kalau ngisi data, kita selalu ngisiin ke dokumen sesuai dengan bagian yang kita harus isiin. Jadi biasanya sih pertama kita ada project manager dulu yang nentuin rangka dokumennya tuh kayak gimana nih. Jadi project manager tuh yang ngebasisin ini bagian buat naratif, ini bagian buat level, ini bagian buat konten dan seterusnya. Nah biasanya sih mekanik akan ngerjain dulu kayak misalnya dasar-dasarnya, misalnya untuk menjelasin core game desainnya kayak gimana, atau mungkin kayak mekanik-mekanik dasarnya kayak gimana gitu. Nah nanti kalau udah di-define semua, biasanya sih yang lain udah bisa mulai ikut-ikutan masukin juga, kayak di naratif bakal masukin, oh kalau mekaniknya kayak gini, konten yang diperluin apa aja, dia akan buat kerangkanya dulu dan seterusnya. Jadi dokumennya sih kita akan kerjain bareng-barengan, dan karena di bareng-barengan juga ada bagian-bagian khusus yang semuanya akan kerjain. Kalau gue sendiri sih, gue di bagian mekanik, jadi biasanya sih bagian yang atas, yang kayak bagian ini mekanik game ini kayak gimana sih, kita perlu data apa aja untuk buat game ini gitu. Oh kita butuh statsnya kayak HP, SP, attack, defense, dan lain-lainnya gitu kan. Oh mungkin sistemnya kayak mana, kita harus jelasin kayak oh sistemnya geraknya kayak gini. Mungkin kalau game platformer jalannya kayak oh ini jalan terus lompatnya kayak gimana, kita harus jelasin jalan lompatnya berapa degree-nya, dikasih tau di dokumennya. Nah kalau naratif dia mulai masukin misalnya gamenya ini VM, jadi dia ada berapa chapter nih, dia masukin chapter kerangkanya satu-satu, terus nanti dia mulai jelasin di chapter ini kerangkanya naratifnya kayak gimana, ada si A, si B ngomong satu sama lain gitu, dijelasin semua di situ. Jadi dokumennya sih kurang lebih hidup satu sama lain sih gitu di sini. Kalau datanya sih itu kan gitu. yang harus dicek pertama sih, itu yang bagian waktu ngecek si tarif itu mana gitu. Itu buka seperti mana, terus periksa kondisi di mana dia. Pembagian, bisa diulang lagi nggak sekali lagi? Sorry ini. Dia sama format itu coba dicek bagian ini. Iya.
gamenya sendiri orang atau barengan yang di yang pas bagian match ide gamenya nih ya. itu kan Oke. Gimana? ya itu yang yang buat ini game kan bisa deteksi kalau misalnya dia bisa memandang kayak itu kan ketiganya itu dianggap match. Oke, pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi kalau di pembuatan game dari nol nih ya, kita mulainya nih ya. Biasanya kan kita mengikuti kliennya maunya apa nih. Klien itu bisa macam-macam, bisa dari mungkin dari perusahaan langsung atau mungkin dari demand market gitu ya. Jadi misalnya market bilang, oh kita ada riset market nih, bilang oh ini gamenya nih visual novel lagi populer banget nih. Nah karena lagi populer banget, idenya udah masuk nih, oke kita akan buat visual novel supaya mungkin kita bisa ngejar market si visual novel ini. Alasannya kita cari tahu dulu kenapa sih visual novel. Oh karena targetnya nih anak remaja lagi suka baca ternyata nih. Terus suka demen nyari-nyari yang ganteng-ganteng atau yang cantik-cantik gitu misalnya. Ceritanya maunya yang romantis gitu, pengen menghindari sinetron yang ceritanya udah kuno, pengennya yang keren-keren. Oke, kita bikin gamenya, sip, kita mulai. Itu idenya satu mulai. Nah, biasanya sih idenya itu nggak sembarangan dipilih kan, karena harus dapat dari market research dulu kan. Bener ya? Nah, karena udah dapat dari market research, biasanya sih idenya udah kayak kepumpul. Misalnya, riset marketnya dibilang anak remaja yang lagi suka baca novel, kita bikin visual novel. Oke, sip. Mereka sukanya baca apa? Romance, tentang cinta-cintaan, cinta anak sekolah atau jenisnya. Sip, itu idenya pertama gitu. Atau kalau misalnya kita jangan visual novel ya, kita lagi ganti deh. Misalnya, anak-anak lagi pada suka game PUBG nih misalnya. PUBG lagi rame banget nih di seluruh Indonesia. Jadinya kita dapat marketnya kalau gitu kita bikin PUBG. Mungkin PUBG-nya kita bikin yang unik. Apa sih yang lagi orang demen? Orang-orang lagi demen soal kasus-kasus lainnya gitu. Jadinya mungkin lagi demen soal perang antar kampung. Kita bikin PUBG ini settingannya kampung aja gitu. Jadi kita cek dulu marketnya apakah sesuai atau enggak gitu. Ini lo lagi jawab dulu pertanyaannya Yasdi ya. Soal pertanyaannya sih kalau tadi nanyain siapa yang mulai ide ya, kalau misalnya kita punya tim yang desain macam-macam gitu ya. Oke. Jadi lanjutin dulu ya, nanti kita kalau pindah ke pertanyaan Ervin ya. Jadi kalau kita udah tentuin marketnya nih, misalnya kita udah market, udah tahu nih apa yang kita mau buat, kita baru mulai brainstorming namanya. Jadi jadi dari semua tim desain, mereka akan mulai tentuin, si A nih dia bisa buat naratif yang bagus. Oke, kita kasih naratif desain ke dia. Si B dia jago mekanik nih, kita kasih mekanik ke dia, dan seterusnya. Jadi kalau kita udah nentuin kru-krunya, mereka udah bisa mulai nge-brainstorm idea-idea yang bisa kita mulai bikinnya. Contoh simpelnya, misalnya kita mau bikin simulasi PUBG, misalnya kita mau bikin PUBG. Kalau kita mau bikin PUBG baru nih versi Indonesia misalnya, yang mekaniknya harus mikir apa yang ngebuat PUBG itu keren dan apa yang buat PUBG itu nggak keren. Kita mulai cari-cari idenya. Jadi si orang desainer udah mulai membuat ide nih. Terus ada juga yang tim yang lain kayak misalnya Marif udah mulai, kalau gitu kita cari backstory-nya ceritanya kayak gimana gitu. Jadi si tim naratif udah mulai membuat cerita-cerita yang menurut dia sesuai. Nanti dalam 1 minggu kita bisa ada meeting yang ngebahas semua pembuatan ide kita, lalu kita bahas tentang apakah ide ini bagus atau ide ini malah nggak sesuai. Kalau bagus kenapa, kalau nggak sesuai kenapa. Jadi semuanya saling memberi ide dan juga saling memberi feedback. Kalau udah feedbacknya udah oke, baru dimulai kerjain lagi desainnya seperti gimana gitu. Kalau misalnya kurang oke, kita coba lagi cari yang lebih baik gitu. Jadi tim kita semua saling memberi usulan, tapi desain awalnya sudah ditentukan berdasarkan pasar misalnya, atau berdasarkan klien begitu. Coba dicek bagian Jadi gini, kan mengenai riset market sih untuk di game itu kita mau desain game itu, misalnya kita lihat nih trending market yang
game yang lagi tren gitu kan, misalnya di Steam survival horror gitu kan. Oke. Nah, terus kita kayak ngebandingin sama game orang lain itu kita mau bikinnya kayak gitu kan misalnya. Oke. Karena kebanyakan gamers itu suka game yang kayak gitu misalnya. Tapi pas kita bikin udah selesai, nah marketnya itu beda lagi gitu. Iya. Riset market yang efektif itu sebenarnya beda sih. Oke, ini kita ngomongin research market jadinya ya. Sebenarnya sih kalau research market sendiri, dia tuh emang agak susah juga ya ngedefine-nya ya. Karena pertama market itu selalu berubah. Terus juga market itu kadang kita nggak tahu pasti apakah market ini beneran menjual atau enggak gitu ya. Kalau yang bagus, market yang paling rasanya paling efisien untuk kita cek itu berdasarkan apakah dia masih fresh, apakah kompetitornya masih valid, bisa kita saingi atau bisa kita lampaui, atau mungkin marketnya sendiri harus reachable dari kita juga gitu, karena kan bahasanya kita buat game kan perlu budget yang cukup ya. Misalnya kita kayak udah siapin plan term gini, kita mau bikin sebuah game, terus kita udah punya budget sekian miliar misalnya, terus kita bilang oke, apa yang kita bisa bikin di dalam sekian miliar ini yang masih kita bisa sustain untuk berapa lama. Misalnya kita buat game mobile, terus kita udah riset mobile-nya, yang lagi terkenal nih di mobile nih mungkin Candy Crush gini misalnya. Oke, kita akan bikin Candy Crush. Dulu sebelum kita bikin Candy Crush, kita harus pikir apakah kompetitor kita bisa kita saingi untuk bikin Candy Crush, apakah kompetitor kita bisa kita takuti dengan game kita dengan budget yang kita punya gitu. Terus apakah market yang si Candy Crush bagi rajai ini masih bisa mengalihkan kayak kita tinggal aja Candy Crush terus kita spend untuk game yang baru kita bikin ini. Belum tentu bisa, atau mungkin bisa. Kalau bisa, hajar kita akan mulai meriset lebih dalam lagi. Mungkin marketnya siapa sih? Marketnya mungkin untuk anak remaja, atau untuk ibu-ibu, atau untuk bapak-bapak. Kita nggak tahu ya. Kita harus riset dulu dong. Dan itu nggak cuma terbatas di mobile. Kita juga bisa lihat kayak di Steam. Di Steam juga kita lihat apakah review gamenya sendiri memuaskan untuk satu game tertentu atau enggak. Kita lihat misalnya, yang lagi hot apa nih gamenya di Steam. Ternyata orang lagi demen game GTA 5 deh misalnya. Ini GTA 5 nih sangat ini nih, apakah dengan budget sekian miliar yang kita punya, kita bisa melampaui GTA 5 kan nih? Apakah dengan resource yang kita punya, karyawan yang kita punya, atau mungkin dengan skill yang kita punya, apakah kita bisa meraih market itu gitu loh. Dan kalau menurut kita bisa, kita baru hajar. Karena kalau misalnya kita pikir, ini kayaknya marketnya panas banget ya, ini bisa kita lampaui nih, tapi ternyata kita nggak dengan matang-matangnya memikirkan dengan apakah resource punya, apakah kita punya budgetnya, apakah kita punya waktunya gitu. Terus malah kita lakuin sendiri, pas mungkin kita jadi malah terlalu telat, marketnya langsung berubah. Pas marketnya berubah, kita nggak tahu lagi apakah mungkin barang ini bisa dijual lagi atau enggak gitu kan. Ternyata ternyata nggak dijual, ternyata waste katanya nih gitu. Jadi kan market research salah gitu loh. Gitu. Gimana caranya kita menyesuaikan resource yang kita punya game kita gitu, gimana biar nggak kebesaran, biar nggak kekecilan juga tuh. Scope-nya ini cukup sulit sih jawabnya ya, karena kalau kita ngomongin scope itu kan tergantung dari apa yang kita udah rencanain dari awal ya. Misalnya kalau kita mau bikin game GTA 5 deh misalnya, atau kita game PUBG deh misalnya, kita lihat PUBG ini punya skala petanya seperti apa, terus dia bisa menangkap berapa banyak player dalam satu level dalam satu waktu,
dan seterusnya gitu. Kita harus lihat dari result yang kita punya juga. Kayak kita tentuin, oke, ini kayaknya dia mungkin ada 100 karakter model dengan 100 karakter dengan 100 weapon design dan seterusnya gitu. Mungkin ada 1000 jenis pakaian. Kita harus bisa ngalahin PUBG nih bahasanya. Pas kita udah nentuin gitu, apakah tim kita bisa kayak harus dibikin dulu dari awal sebelum kita mulai development, mungkin apakah kita bisa kerja atau enggak gitu. Oke, misalnya kita confident bisa lah, jalanin aja dulu. Oke, sebelum kita mulai gitu, kita harus tentuin skala waktunya ini sesuai nggak gitu. Misalnya kita udah mulai nih, terus kita skala waktunya kita ingin selesai dalam waktu 1,5 tahun gitu. Oke, 1,5 tahun, apakah bisa dimanfaatkan nggak dengan 1,5 tahun itu? Misalnya kita punya Erwin kayaknya disconnect ya. Dilanjut aja kali ya. Jadi misalnya dalam waktu 1,5 tahun, terus kita taruhan 3 artis itu cuma 3 nih. Kita pikir, ini bisa nggak ya dalam waktu 3 tahun, dalam waktu 1,5 tahun, satu orang harus ngerjain berapa programnya, terus juga apakah nanti kalau misalnya desainnya nggak sesuai, apakah nanti programnya harus dibuat ulang atau gimana gitu. Kita harus tentuin lagi semuanya gitu. Which is kalau dari awal kita udah nggak realistis, oke, mendingan jangan dilakuin, mendingan kita coba desain lagi hal yang lebih oke gitu. Kalau itu kan mendingan kita mundurin, mungkin scale back, atau paling gampang sih mendingan kalian coba cari cara lebih efisien lagi dengan mungkin mengubah pipeline production juga. Misalnya kayak daripada kita bikin model yang lebih ekstrim, kita bikin yang lebih simpel aja. Mungkin kita bikin yang nggak usah terlalu bahasanya terlalu keren banget lah gitu, yang idealismenya berlebihan gitu, jangan terlalu mengajar di situ. Jadi di scale back, dipikirin ulang. Kalau nggak bisa kita cut back. Kalau kita bisa bikinnya lebih cepat, mungkin kita efisiensikan. Tapi itu aja. Kalau misalnya nggak realistis, mendingan jangan dilanjutin. Kita move on dan kita cari yang lebih realistis lagi proyeknya. Gitu. Jadi kemarin udah sempat kesempatan di demo. Oke. Jadi game itu Oke. Jadi kami itu gimana ya? Ada beberapa user yang game itu gampang, ada beberapa user yang yang saya ada di kan sesuaikan dengan target market kan. Iya. Kalau target market itu yang cerdas itu ya agak susah apa gitu kan. Jadi gimana caranya apa ya? Biar menyesuaikan ke market itu biar kesusahan nggak gampang gitu. Oke. Kalau sebenarnya sih ini pertanyaannya cukup ambigu sih ya, karena kita nentuin target kita itu harusnya sih dari awal kita bisa tentuin dulu. Misalnya kita kan nggak bisa bikin game untuk semua rakyat, misalnya bahasanya kan ya. Jadi kita harus tentuin apakah target kita itu sebenarnya udah educated enough, atau mungkin memang mereka emang malas aja main gitu. Jadi kayak itu susah nih gitu, ini kegampang nih gitu misalnya. Bahasanya kan kayak gitu ya biasanya ya. Kalau dari pengalaman, kalau pengalaman saya pribadi sih, jadi dulu tuh kita sempat bikin game puzzle. Game puzzle-nya itu basically dibilang susah enggak, dibilang gampang enggak, dan kesalahan kita sih sebenarnya dulu cuma satu. Sebenarnya ini produk game yang kita buat ini tuh sejenis kayak
rehash dari kontrak yang sebelumnya kita pernah buat. Jadi game puzzle-nya sih sebenarnya mirip-mirip sama yang dulu pernah sukses sekali. Tujuannya sih supaya kita nge-out market baru. Problemnya adalah ketika si market yang menerima itu berbeda dengan apa yang kita tentuin. Kita awal tentuin, oh ini yang main bakal jadi orang yang mungkin 35 tahun, ibu-ibu di daerah Inggris gitu, ibu-ibu di daerah Inggris. Kita kan tentuin mereka tuh biasanya orang-orang yang energetik dan mereka ingin kata otak gitu. Oke, kita tidak susah, tapi masih agak gampang. Kurvanya kita benar nih, kita gitu kayak gini gitu, udah naik tapi turun dikit, terus naik lagi tapi turun dikit gitu. Sistemnya jadi harusnya sih kalau menurut dari yang kita lihat ini udah pasnya. Ternyata yang mainin game kita itu lebih mudah daripada yang kita harapkan. Kita nggak bingung, waduh ini yang main ternyata umur 12 tahunan nih, puzzle-nya kesusahan. Terus ada yang bilang di review, ini kok puzzle-nya nggak bisa dijawab dengan gampang, oh ini kok clue-nya dikit ya, dan seterusnya. Jadi kayak kita bingung, pikir kayak kalau emang daripada kita nyesuaiin level desainnya yang kita udah kerjain lama banget, by the way, mendingan kita bikin fitur baru yang memudahkan player, misalnya kayak memberikan alternatif cara bermain, atau mungkin memberikan clue-clue atau hint-hint yang memudahkan player bermain supaya mereka belajar lebih lanjut gitu loh. Dan kita bikin sistemnya, oh yaudah kita bikin sistem solve aja. Jadi kita bikin kayak AI yang ngejawab puzzle yang kita udah buat dan dikasihnya ke player, ini kalau jawabnya gini loh, diterapin gini selesai. Terus kita coba dorong ke player, kita kasih update-nya ke player, dan pas mereka mainin target marketnya nggak terlalu berubah, tapi malah pemain bilang oke, ini jadi lebih ngerti mainnya gitu. Dan akhirnya untungnya marketnya hanya membaik, dan malah karena sistem hint kita yang tadi itu model premium, jadinya pemain banyak ada yang purchase juga gitu. Oh ini jadi kayak saya beli hintnya ini supaya bisa ngeliat solvingnya gimana, terus dikasih jawabannya arahnya gimana dan seterusnya, dan akhirnya untungnya marketnya hanya baik, walaupun memang nggak sekuat itu sih marketnya. Dan akhirnya ya solvingnya sebenarnya caranya banyak sih, itu cuman salah satu dari puzzle doang. Tapi kalau memang misalnya ada yang bilang oh ini kesusahan, oh ini kegampangan, kalau menurut gua sih daripada nyesuaiin levelnya, mending bikin fitur atau mungkin kita ngejawab ke salah satu market aja gitu. Misalnya ada yang bilang oh ini kesusahan nih, bikinnya lebih gampang dong levelnya, dan kita lihat oh ini kayaknya yang bilang kayak gini lebih banyak. Gimana kalau kita selanjutnya bikin level yang lebih gampang, jadi kita menyesuaikan market bahasanya, atau oh kita ini kegampangan nih levelnya banyak banget yang bilang kegampangan, udah kita bikin yang lebih susah. Kita sesuai marketnya, sesuai dengan data market yang ada gitu. Yang bilang lebih susah lebih banyak, ya udah kita bikin levelnya lebih gampang. Yang bilang lebih gampang itu banyak, ya udah kita bikin levelnya lebih susah. Jadi intinya sih itu bisa memudahkan update selanjutnya, atau lebih baik kita buat game design yang bisa membantu player yang mungkin kesusahan dan kegampangan jadi semangat dengan apa yang kita buat gitu loh. Optimalnya sih gitu. Gitu sih. Biasanya memang untuk satu itu kalau lebih enggak sih memang bisa lebih itu cara biasanya ini sendiri kan beda. Bisa beda. Oke. Kalau dalam satu game, suaranya putus nih. Enggak Kalau di sini ada kalau suaranya oke, kalau suaranya oke, kalau apa? Oke, ya.
Ya. Jadi dalam satu tim memang boleh ada perbedaan, itu wajar banget kalau dari banyak studio yang lain ya. Dan kalau soal koordinasi kerjanya gimana, sebenarnya kan setiap tim itu memang punya desainer yang spesifik ke dalam satu bidang tertentu. Jadi misalnya kita ngomongnya dalam sebuah tim, misalnya yang ngerjain mekanik satu orang, yang ngerjain mesin satu orang, mungkin yang ngerjain platform satu orang gitu. Jadi mereka punya spesialitas tertentu yang akan menjamin timnya bagaimana. Nah, jadi kalau dari itu kita bisa tentuin misalnya kita mau bikin gamenya kayak gimana sih? Kita mau bikin gamenya apakah bentuknya mungkin kontennya harus dibuatnya gimana? Itu udah tentuin nih, grafisnya kita udah tentuin mekaniknya, strukturnya gimana. Nah, dari semua tim yang sudah kita tentuin, desain tim misalnya, oke, kalau gitu langsung desainer bisa mulai dari sini ya. Terus mekanik desainer bisa mulai dari bikin mekaniknya, core game-nya gimana. Nah, Apik bisa mulai bikin dari konten novelnya gimana nih, misalnya tulisan-tulisannya. Nah, ini semuanya udah ditentuin, mereka bisa kerjain sesuai deskripsi yang mereka perlukan. Dan basically, kalau misalnya visi yang berbeda, selalu kita namanya setiap minggu tuh ada sesi untuk ngebahas apa yang kita sudah kerjakan. Misalnya kita udah kerjain kontennya, misalnya ini buat RPG misalnya, terus ada satu yang ngerjain battle systemnya nih, ada satu yang ngerjain buildingnya, ada yang harus ngerjain eventnya. Nah, kita tahu nih, ini di battle-nya saya udah bikin misalnya battle sama si ular, terus battle sama si perbuatan, terus battle sama si apa semuanya udah selesai. Bilang oke, bagus. Terus ada yang bilang, kok battle ini sama ular sih? Karena di naskahnya nggak ada pernah ngomong battle sama ular. Nah, itu baru mereka bahas, oke, kalau itu gimana kok kita ganti ularnya sama ini gitu. Sip, bisa ganti ya. Jadi misalnya semuanya kalau ada perbedaan visi atau perbedaan desain, mereka akan langsung bahas di brainstorm gitu. Dan ada percekcokan itu normal banget, karena kalau kita bikin game kan kita harus punya pandangan yang sama dong. Desainnya kita udah tentuin dari sama gitu, kita mau bikinnya kayak gimana, kita harus main semua dong. Kalau ada perubahan dikit, kita normal dan kita harus bahas satu-satu gitu. Jadi biar enak, biar gampang, biar juga gamenya juga bagus jadinya. Gitu sih. Itu kriteria dari untuk game design itu biasanya apa sih? Kriteria yang perlu ditonjolkan untuk misalnya kita sebagai pencari kerja yang mau di bidang game design itu yang ditonjolin. Sebenarnya sih ini tergantung dari apa kebutuhan Agathe sendiri ya saat ini ya. Jadi misalnya kan memang pas lagi pencarian kerja kita nggak ada tahu ya, misalnya kita perlu apa, desainer untuk apa, desainer untuk apa, karena kita belum tahu proyeknya apa nih gitu. Jadi kadang sih kita yang penting dalam diri kita, kalau misalnya memang kita punya kemampuan tertentu, misalnya dulu punya pengalaman buat game mobile, oke, nggak apa, maksudnya aja saat itu aja. Jadi nanti kita bakal lihat kalau misalnya kita mampu bisa untuk game mobile, mekanik game mobile misalnya nih, yaudah sih kita akan kontak, terus kita akan cari, kita akan interview, jadi pengalamannya gimana, terus kemampuannya gimana gitu misalnya. Jadi coding itu termasuk kriteria. Apa tadi? Coding. Kriteria untuk game design. Itu bukan kemampuan yang harus dimiliki, tapi kalau kita punya itu bakal bagus banget, karena namanya desain itu kita kan kerjanya juga bareng sama tim lain ya. Kita akan kerja paling dekat sama programmer juga, misalnya kita akan tahu desain kita gimana sih ke programmer, kayak ini mau desainnya kayak ABCD gitu. Tapi kalau misalnya di programmer bakal bahas, tapi kalau ABCD nanti yang C bakal nabrak sama yang F nih. Terus kita mikir kalau kita misalnya programmingnya kita nggak ngerti, nanti kita malah bilang, aduh nih saya nggak ngerti mau gimana ubahnya gitu. Terus nanti kerjaan kita malah terhambat gitu. Maka bagusnya kalau kita ngerti programming, jadi kalau misalnya si program mau C, D, F, G misalnya gitu, terus kita ini apa sih maksudnya pas kita analisa nih, kita harus bilang oh gini maksudnya sih bukan C, D, F, G, tapi maksudnya kayak gimana gitu. Jadi penjelasan kita tuh akan lebih mudah dimengerti sama
tim juga, dan pastinya efisien banget gitu sih. Gimana? Oke, udah. Nah, jadi coba aja ya, kalau misalnya sekarang belum punya pengalaman, mungkin cari aja dulu pengalaman, atau mungkin coba aja bikin game sendiri dulu. Tapi kalau punya pengalaman, kirim aja langsung, nanti kita akan cek sama tuh, gitu sih. Oke, dan juga coba belajar coding juga sih, itu nggak salah banget sih kalau belajar coding sih, bakal bantu banget. Namanya saya beberapa yang memang udah buat game kecil-kecil, cuman nggak tahu tuh biasanya untuk sebagai, kalau saya pilih sebagai game design itu untuk contoh game itu dimasukin apa enggak gitu loh. Yang saya masukin memang cuman apa namanya game design yang saya buat untuk game itu, biasanya gitu. Boleh aja sih kalau misalnya punya portofolio sendiri nih, itu portofolio sih masukin aja semuanya. Maksudnya kayak kalau misalnya bisa diunjukin ke anda kan, itu kan berarti kan kemampuan kita harus tunjuk, oh nih kemampuan kita nih bikin game ini. Kalau mau gamenya wes harus gitu, wah ini percaya diri sekali nih berarti langsung kita interview gitu sih. Oke, ngerti nggak? Oke, paham banget ya. Cobain aja ya. Oke, sip. Thank you banget ya udah join. Thanks. Oke, makasih.